بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga muslimat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan dan pembacaan kita dari kitab tafsir seputar tafsir surat Al-Muzammil, yang pada pertemuan lalu kita sudah mengambil dari ayat pertama hingga firman Allah Subhanahu wa taala, fa'asa fir'aun rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka kami siksa Fir'aun, maka Fir'aun itu bermaksiat kepada Rasul yang diutus kepadanya, maka kami siksa dia dengan siksaan yang pedih. Ini ayat yang ke-16. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-17, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa kaifa tattaquna in kafartum yaumai yaj'alul wildana shiba. Fa kaifa, maka bagaimana, tattaqun, kalian bertakwa, in kafartum, apabila kalian kufur, yauman, pada hari, yaj'alul wildana shiba, di mana dia akan menjadikan anak-anak kecil itu beruban. Anak-anak kecil itu beruban. Dalam tafsir atau dalam Al-Mukhtasar fi tafsir disebutkan, fa kaifa, maka bagaimana, tamna'una anfusakum wa tattaqunaha, atau wa taquna, bagaimana kalian akan menghalangi diri kalian dan juga melindungi diri kalian, in kafartum billah, kalau kalian kufur kepada Allah, wa kadzabtum rasulah, dan kalian mendustakan rasulnya, yauman syadidan tawilan, pada hari di mana hari yang sangat keras dan panjang, ibu ra'sul auladi sighar, di mana pada hari itu anak-anak kecil itu rambutnya menjadi putih, min syiddati haulihi wa tulihi, karena saking panjangnya dan juga saking mengerikannya hari tersebut. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, beliau rahimahullah, fa kaifa yahsulu lakumul fikaku wan najatu, bagaimana akan kalian dapatkan keselamatan dan juga lolos, min yaumil qiyamah, dari hari kiamat, al yaum al muhili amruh, hari yang sangat mengerikan urusannya, al azimu qadruh, yang agung kadarnya, alladzi yashibul wildan, yang anak kecil akan, wa tadhubu lahul jamadatul izam, dan akan meleleh pada hari itu al jamadatul izam, benda-benda yang besar, fatatafattaru bihi samau wa tantathiru bihi nujumuha, di mana hari itu akan pecah langit dan berjatuhan bintang-bintang. Kana wa'duhu maf'ula,
Ini ayat yang 17. Dalam ayat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah menyebutkan maka bagaimana kalian akan bisa bertakwa. Fa kaifa tattaqun. Takwa itu maknanya adalah tameng. Bagaimana kalian bisa memiliki tameng dari azab Allah? In kafartu, kalau kalian itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya. Makna takwa, makna asal takwa itu dari kata al-wiqayah. Wiqayah itu tameng, pelindung. Shield. Nah, bahasa Inggrisnya shield. Yang dengannya seseorang itu melindungi diri dari sesuatu yang dia khawatirkan. Itulah makna takwa, makna asalnya seperti itu. Kita sering mendengar kata takwa. Ayo mari kita jamaah sekalian kita bertakwa kepada Allah. Apa takwa kepada Allah? Takwa kepada Allah adalah kita itu ya mencari pelindung, membuat pelindung, tameng antara diri kita dengan apa yang kita khawatirkan dari Allah berupa azab Allah Subhanahu wa taala. Tameng ya. Bagaimana membuat tameng tersebut? Yaitu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maka ya sering disimpelkan takwa itu maknanya menjauhi perintah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Padahal makna asli dari takwa adalah tameng. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan bagaimana kalian akan bertameng ketika kalian itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain bahwa kekufuran itu atau orang yang kufur itu berarti dia tidak bertakwa, dia tidak bertameng. Meskipun dia memiliki segenap kebaikan demi kebaikan yang ada. Jadi orang kafir itu hakikatnya dia tidak bertakwa. Bertakwa itu bisa Anda maknai dengan bertameng. Marilah kita bertakwa kepada Allah, marilah kita bertameng dari azab Allah, maksudnya itu, ya. Dengan melaksanakan perintah menjauhi larangan. Orang yang kufur kepada Allah, hakikatnya dia tidak bertakwa. Meskipun baik secara hablum minan nas, ya, terkadang sebagian orang mereka ya menilai baik buruknya orang itu sekedar dari bagaimana dia berhubungan dengan sesama manusia. Oh, dia orangnya baik, dia orangnya demikian, suka membantu, tidak suka mengganggu. Tetapi ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa tattaquna in kafartum? Gimana kalian mau bertameng kalau kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari ayat ini diambil faedah tameng terkuat adalah iman. Iman yang mengkonsekuensikan amal soleh. Dan ini mengkonsekuensikan kita, berarti kita ini jamaah sekalian harus menghindari hal-hal yang bisa menghilangkan atau mengurangi, apalagi menghilangkan iman. Apa yang menghilangkan iman itu? Ya, yang paling merusak iman seseorang itu adalah kesyirikan. Yang paling merusak iman seseorang itu adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup sudah syaitan itu menuntaskan tugasnya. Karena syaitan itu nomor satu, dia akan berusaha manusia itu bagaimana berbuat syirik kepada Allah. Kalau seseorang itu membawa seluruh kebaikan, berbakti kepada kedua orang tua, baik dengan tetangga, ya, dan membantu sesama, semuanya dia bawa, tetapi dia bawa satu syirik ini, itu sudah cukup bagi syaitan, udah cukup. Misi sudah tercapai. Itu syaitan. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita itu tidak boleh menyepelekan masalah syirik. Tidak. Kita menganggap permasalahan syirik itu prioritas untuk kita jauhi dan kita pelajari untuk kita jauhi. Baliknya, permasalahan tauhid itu senantiasa prioritas utama dan pertama. Kalau Anda katakan, saya ini sudah kenyang kajian tauhid,
Alhamdulillah Anda sudah mendapatkan itu. Tetapi apakah ada jaminan Anda akan terus seperti itu kalau Anda tidak mengkhawatirkan tentang diri Anda terjatuh dalam perbuatan syirik? Ada jaminan nggak? Nggak ada. Ya. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu khawatir? Apa yang dikhawatirkan? Bukan khawatir anaknya itu nanti misalnya susah makan, atau anaknya nanti ya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik selain syirik, tidak. Tetapi yang paling beliau khawatirkan adalah Allah mengatakan ya tentang Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim. Silakan nanti dilihat di surat Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anakku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala dengan tangan beliau sendiri, yang beliau rela bermusuhan dengan bapaknya atas nama tauhid. Beliau menantang maut, menantang Raja Namrud ketika itu atas nama tauhid. Yang beliau berani untuk memusuhi semua kaumnya, seluruh kaumnya, dan dilemparkan ke dalam api atas nama tauhid. Itu masih khawatir. Nah, di mana kita, di mana saya, di mana Anda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa? Cukup itu saja. Syaitan itu ngincer itu saja dari kita. Seorang hamba itu berbuat syirik, aman sudah menurut syaitan. Aman. Kenapa? Apapun yang dilakukan hamba ini, ya, apapun dilakukan hamba ini, itu nggak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mau sholat, mau sedekah, mau saum, mau haji, mau berbakti kepada Allah, mau semua kebaikan dia bawa, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, hapus semua amal, hapus semuanya. Makanya ya, kita di pengajian-pengajian dan semuanya kita senantiasa mengingatkan tentang masalah tauhid dan syirik, tidak henti-hentinya. Karena itulah tujuan kita diciptakan tuh, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah larangan, perintah terbesar dalam Islam itu nomor 1 itu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, tauhid. Ani'budullaha wajtanibut taghut, tauhid. Dan larangan terbesar itu adalah syirik. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wasilah takwa tameng yang terkuat adalah tauhid. Ya, wasilah takwa yang terkuat adalah tauhid. Pelajari masalah tauhid dan pelajari terus masalah syirik agar kita bisa menghindarinya. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-samaa'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. As-samaa'u, langit pada hari itu, munfatirum bih, pecah, kana wa'duhu maf'ula. Itulah janji Allah yang pasti akan dia tunaikan. As-samaa'u mutasyaqiqatun min haulihi. Langit itu akan pecah karena saking ngerinya hari tersebut. Itulah janji Allah yang la mahalah, yang mau tidak mau, suka tidak suka, pasti terjadi. Ya, langit yang menaungi kita ini, menaungi kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang umurnya ini sudah ribuan tahun atau bahkan wallahu alam, dan mungkin akan masih terus seperti ini sampai waktu yang Allah kehendaki. Ini akan pecah nanti. Ya, langit itu akan pecah. Idza samaun fatarat, apabila langit pecah. Ya. Wa idzal kawakibun tatharat, apabila bintang itu berjatuhan. Itulah hari yang Allah Subhanahu wa taala janjikan la budda min wuqu'ihi wa la haila dunah.
pasti terjadi dan tidak ada penghalang atau tidak ada yang bisa mencegahnya, Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-19, Inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya ini adalah peringatan, faman syaa'a ila rabbih sabila, maka barang siapa yang ingin ittakhadha, niscaya dia mengambil ila rabbih, kepada Tuhannya, sabila, sabil, jalan. Inna hadhil mau'izah, peringatan ini al-mustamilata ala bayani ma fi yaumil qiyamati min haulin wa syiddatin tadhkiratun, yang mengandung tentang penjelasan apa-apa yang terjadi pada hari kiamat dari kengerian dan juga syiddah, hal yang berat, itu merupakan tadhkirah, peringatan. Yantafi'u bihal mu'minun, yang kaum mukmin itu akan mengambil manfaat dengan peringatan tersebut. Faman syaa, maka barang siapa yang ingin, faman syaa ittikhadha tariqi musilin ila rabbih ittakhadah, barang siapa yang ingin untuk mengambil jalan sampai kepada Tuhannya, niscaya dia akan mengambil. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini adalah ayat yang merupakan dalil atau seputar, atau diantara dalil-dalil yang berbicara tentang seputar takdir. Kita tahu bahwa kita beriman, rukun iman kita itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada apa Pak yang kedua? Malaikat. Gawat ini kalau apalnya setengah-setengah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ya. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang aspek yang ke-6 ini, atau iman kepada takdir yang baik dan buruk. Beriman kepada takdir yang baik dan buruk itu, atau iman kepada takdir itu, salah satu dari rukun iman yang dengan hilangnya iman kepada takdir maka tidak berarti iman kepada yang 5. Jadi rukun iman ini ya termasuk bagian dari agama kita yang kita mesti paham secara global minimal. Ya, lebih afdol lagi ketika seseorang itu paham lebih detail. Secara global dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan semua, tidak mengingkari takdir. Ya. Semuanya sudah ditetapkan. Dan dia juga beriman bahwa manusia punya ikhtiar. Udah selesai. Iman kepada takdir, selamat itu berarti punya keyakinan seperti itu. Nah, secara lebih detail para ulama mereka mengatakan bahwa iman kepada takdir itu mencakup 4 tingkatan. Ya. Jadi kalau kita berbicara rukun iman ini ada aspek-aspeknya. Kita misal berbicara iman kepada Allah. Gimana iman kepada Allah? Nah, itu kita harus bisa jawab. Iman kepada Rasul, gimana toh iman kepada Rasul? Iman kepada malaikat dan seterusnya, termasuk iman kepada takdir. Yang pertama, martabat yang pertama atau tingkatan iman yang pertama dari iman kepada takdir adalah al-ilmu. Al-ilmu. Apa maksud al-ilmu itu? Al-ilmu itu artinya seseorang itu mengimani. Kita mengimani Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah itu meliputi, Allah mengetahui. Ilmu itu artinya pengilmuan, pengetahuan. Allah mengetahui segala sesuatu. Apa saja? Semuanya. Yang berkaitan dengan perbuatan dirinya, yang berkaitan dengan perbuatan makhluknya, ya,
secara azali dan abadi. Secara azali dan abadi. Azali itu apa? Azali itu Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang tidak didahului oleh kebodohan. Nah, ini bedanya. Kita berilmu, kita punya ilmu, iya. Allah Subhanahu wa taala punya ilmu, iya, tapi ilmunya beda. Kalau kita dahulu kan nggak ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian itu nggak ngerti apa-apa. Semua orang itu sama. Dilahirkan nggak ngerti apa-apa. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah ilmunya itu tidak didahului oleh kebodohan. Tidak dihinggapi oleh lupa. Kalau kita sudah belajar hari ini, nah, mungkin beberapa waktu kemudian lupa. Jadi Allah mengetahui semuanya. Kita kajian tanggal berapa nih, Pak? 4 September. Yang datang siapa? Yang nggak datang karena apa? Akan datang dan tidak datang. Jangan Allah sudah akan Allah dalam surga. Siapa yang Allah dalam neraka? Dari kita ini, semoga Allah dan keluarga kita al-jannah, amin. Allah sudah tahu semuanya. Ini yang harus kita imani, ya. Harus kita imani. Kalau seorang tidak beriman ini, maka gugur sudah rukun imannya. Rukun iman gugur satu, maka dia iman, alias kafir. Oh, tapi dia sholat, tapi dia beriman, ya itu tidak bermanfaat baginya sedikit pun. Kenapa? Rukun iman itu paket, tidak bisa diambil sebagian, tidak diimani, semuanya harus diambil. Baik, ini yang pertama, yaitu apa? Al-ilmu. Jadi kita meyakini Allah sudah tahu besok itu siapa yang mau jadi presiden, betul Pak ya? Nah, jadi kita nggak usah risau, wah nanti Allah sudah tahu. Pertama, Pertalite ternyata naik jam 2:30 sore kemarin, ya kan? Siapa yang tahu? Ya, yang nomor satu itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Besok nanti jadi berapa? Ya kita nggak tahu, nggak usah dipikirin. Ya, selama masih beli, alhamdulillah. Ya. Yang kedua adalah setelah ilmu, al-kitabatu. Kitabah artinya penulisan. Maksudnya penulisan ini Allah telah menuliskan apa-apa yang Allah ketahui tadi di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz sudah dituliskan semuanya, sudah tertulis, ya. Dalilnya ada di dalam surat Al-Hajj. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ayatnya sebentar, saya tak carikan nomornya biar mantep. Jadi nanti supaya bisa dirujuk, ya. Allah mengatakan alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ard. Apakah engkau enggak tahu? Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah itu ya'lam, ini ilmu, dalil tentang ilmu. Ma fis samaa'i wal ard, apa-apa yang ada di langit dan juga apa-apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab, itu semuanya sudah tertulis di kitab. Ayat 70, Pak. Surat Al-Hajj ayat 70. Inna dzalika fi kitab. Nah, ini, ya. Itu semuanya tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Jadi dalil tentang ilmu dan kitab. Kita kalau berbicara akidah itu memang harus pakai dalil, karena apa? Biar mantap, ya. Karena akidah itu sesuatu yang tidak boleh ragu, sehingga kita mantapnya sama Al-Qur'an. Ya, mantapnya dengan Al-Qur'an. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi Allah. Jadi semuanya sudah tertulis. Apa yang terjadi, ya, apa yang telah terjadi, yang sekarang terjadi, yang besok akan terjadi, itu semua sudah dituliskan. Kalau umpamanya sekarang kajian ini ada yang ngantuk itu,
Pertama, Allah sudah tahu tuh. Tuliskan si fulan akan ngantuk. Nah, umpamanya ada yang punya keinginan atau hajat tertentu, atau ada yang bahkan ada yang misalnya, wah, kena ini namanya bahasa batin, membatin dalam hatinya, kena saya ini. Nah, itu ketika Anda membatin itu sudah dituliskan di lauh mahfuz. Nah, kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga adalah al-masyiatu, kehendak. Apa maksudnya kehendak? Maksudnya bahwa segala sesuatu yang terjadi, realita yang terjadi dan yang pasti terjadi, seperti hari kiamat, itu terjadi dengan kehendak Allah. Kehendak Allah. Allah menghendaki. Dengan kata lain, ya. Dengan kata lain, Allah tidak berkehendak, Allah tidak kehendaki, maka itu tidak akan terjadi. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mana kita tahu itu Allah kehendak? Sebelumnya, kehendak Allah itu ada dua, agar kita tidak salah sangka dan terjatuh dalam penyimpangan akidah dalam masalah berbahaya. Dan nanti akan kita singgung tentang contoh-contohnya. Kehendak Allah itu ada dua. Yang pertama adalah kehendak kauni. Kehendak kauni. Alam, kaun itu alam. Yaitu secara fakta dan realita terjadi. Inilah ya realitanya. Tanggal 3 September kemarin hari bersejarah bagi mereka yang juga membutuhkan bensin, BBM, hari bersejarah. Nah, itu terjadi dengan kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak terjadi. Ya, itu yang pertama, kehendak kauni. Demikian juga kehendak kauni adalah kejadian yang itu kan faktanya begitu. Artinya memang menghendaki begitu. Itu yang negatif misalnya, umpamanya terjadinya jangan bensin terus yang lain. Terjadinya perang Rusia Ukraina. Terjadi kemarin kan? Sekarang juga masih. Nah, yaitu yang bikin naik bensin itu yaitu. Nah, jadi itu kehendak Allah nggak? Oh, Allah menghendaki itu. Ya, dengan segenap ekses negatif yang timbul. Jadi kehendak kauni ini tidak positif, tetapi juga bisa negatif. Tetapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita mau lebih ekstrim lagi. Baik. Allah menghendaki secara kauni Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semuanya, itu ya mencicipi di surga, sehingga akhirnya Nabi Adam keluar dari surga, turun dari surga. Allah menghendaki iblis berhasil menggoda, itu kehendak. Nah, sama ciptaan Tuhan. Mereka yang memiliki LGBT penyimpangan seksual ini, mereka ini hanya menjalankan kehendak Tuhan saja atas mereka. Oh, enggak. Maaf ya. Kehendak Allah
Allah kehendaki di alam ini itu ada yang positif, ada yang negatif. Ada nggak orang yang tidak iman kepada Allah? Banyak. Allah menghendaki mereka seperti itu. Iya, tapi kehendak yang kauni secara fakta. Nah, kehendak yang jenis kedua adalah kehendak Allah yang syar'i. Kehendak Allah yang berkaitan dengan aturan atau perintah syariat. Kehendak Allah yang syar'i ini kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah Allah dan juga larangan Allah. Contoh, Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Allah menghendaki kita untuk menyembah dirinya. Betul? Kehendak apa ini? Syar'i, ya. Itulah aturan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah syar'i Allah. Kehendak Allah yang syar'i ini tidak mesti terjadi. Ketika Allah memerintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Allah menghendaki kita semua kaum muslimin mereka mendirikan salat dan juga menunaikan zakat. Fakta yang ada nggak orang yang mereka tidak melaksanakan sholat? Islam ada. Begitu. Jadi supaya kita tidak bingung dan salah faham tentang takdir, kita harus bahwasanya takdir Allah, kehendak Allah itu ada yang syar'i, ada yang kauni, ada yang syar'i. Ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita lihat, misalnya kayak tadi, kemaksiatan, itu Allah menghendaki enggak? Kita jawab, iya, Allah menghendaki. Tetapi Allah menghendaki secara kauni, kehendak Allah yang kauni. Kenapa? Faktanya. Apakah nanti dulu timbangan syar'i, ternyata Allah tidak mencintai. Allah tidak mencintai orang-orang yang atau kufur Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tingkatan takdir yang keberapa, Pak? Ketiga. Baik, yang keempat. Kita akan bisa takdir dengan benar. Yang keempat ini adalah al-khalqu. Tingkatan yang keempat adalah al-khalqu. Jadi saya ulangi, pertama apa? Al-ilmu. Yang kedua al-kitabatu. Yang ketiga al-masyi'ah. Yang ketiga al-khalqu. Apa itu al-khalqu? Al-khalqu itu penciptaan. Maksudnya bahwa kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan dan jadi perbuatan makhluk ini itu semuanya Allah menciptakan. Ya. Bukan itu. Dia yang menciptakan enggak. Kita tidak menciptakan apapun. Ya. Kita Allah yang menciptakan kesuksesan kita. Allah yang menciptakan perbuatan kita, keinginan, semuanya Allah Ta'ala yang menciptakan. Maka rahimakumullah, ya. Tingkatan yang keempat ini itu anggapan orang yang mereka meyakini sudah jadi takdir. Tetapi juga jangan dilupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada diri Anda itu kehendak, pilihan.
pilihan. Ya, kita kan datang ke sini nggak dipaksa tuh Pak. Dipaksa nggak Pak? Ya sebenarnya terpaksa sih. Tadi nggak ada kerjaan, gabut saya datang ke sini. Bukan, maksud saya begini. Yang tiba-tiba itu umpamanya hatinya itu terus tiba-tiba ini kok tangan jalan, tiba-tiba baju ini langsung naik motor duduk sini. Enggak, kita tidak dipaksa seperti itu. Nah, terkait dengan ayat ini kata Syekh As-Sa'di, beliau mengatakan Allah aqdaral ibada ala af'alihim. Allah itu memampukan hamba-hambanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan mereka. Wa makkanahum minha, dan memberikan mereka kesempatan, kemampuan untuk melakukan hal tersebut. La kama yaquluhul jabariyah, tidak seperti yang dikatakan sekte yang sesat dalam masalah takdir, yaitu Jabariyah. Inna af'alahum taqa'u bi ghairi masyiatihim, bahwasanya perbuatan makhluk itu terjadi tanpa kehendak, dipaksa tadi. Fa inna hadza khilafun naqli wal aql, karena ini menyelisihi nakal Al-Qur'an, As-Sunnah, dan menyelisihi akal. Jadi ada sebagian sekte yang tersesat dalam masalah takdir yang disebut dengan Jabariyah. Jabariyah itu adalah suatu kaum yang mereka punya keyakinan Allah itu menjaber, Allah itu memaksa hambanya. Allah memaksa hambanya. Untuk apa? Untuk menjalankan perbuatan, apapun itu perbuatan. Ya, sehingga orang-orang Jabariyah ini dia akan punya paradigma seperti ini. Ya, kalau lihat ada orang misalnya dia pelaku kemaksiatan, umpamanya dia memiliki ya perbuatan maksiat, penyimpangan seperti yang dilakukan sebagian orang, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi, maka orang Jabariyah akan mengatakan jangan disalah-salahkan. Mereka ini ya hanyalah menjalani peran dari sang dalang, katanya begitu. Dunia ini kan panggung sandiwara, tergantung sutradaranya. Memang dia perannya di dunia ini antagonis, jadinya seperti itu ya. Jadi kita jangan menyalahkan mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini Jabariyah. Dia mengatakan bahwasanya manusia cuma dipaksa. Demikian juga ya. Ini menjadikan seseorang itu ya akhirnya tidak mau beramal. Kenapa? Ya ngapain beramal? Ngapain saya berusaha menjadi lebih baik? Wong saya ini sudah begini. Ya, Mas, kenapa kau nggak sholat, Mas? Saya ini sebenarnya ya menyadari bahwa memang kehendak Allah pada saya itu sholat. Ya, orang Jabariyah seperti itu. Mbak, kok enggak jilbab, Mbak? Saya masih nunggu hidayah deh. Ntar saya jilbabannya ntar. Kenapa? Ya masih saya belum. Ya, saya masih nunggu hidayah. Alasannya begitu. Orang seperti ini adalah orang yang dia khilafun nakal wal akal, menyelisihi nakal Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga menyelisihi akal. Saya akan berbicara dari si akal saja sebelum kita adzan. Ya. Apa yang Anda lakukan ketika Anda itu sedang haus? Minum seperti saya. Bismillah. Ya, saya kan haus. Ngomong terus, makanya pengen minum. Kalau lapar, Pak, makan. Ya sudah, itu jawaban secara akal. Kalau sekarang datang waktu sholat, harusnya ngapain? Sholat. Datang waktu saum. Datang perintah atau misalnya untuk melaksanakan zakat, menunaikan zakat. Haji.
Ya. Sekarang perintah-perintah itu semuanya itu datang kepada kita dan kita punya pilihan. Kan gitu kan? Saya kan punya pilihan ini. Saya mau minum apa enggak ini? Minum enggak? Minum lagi. Bisa. Atau tidak jadi. Ya, saya punya pilihan. Bukankah Anda tidak dipaksa untuk kemudian apa? Datang ke sini kan begitu. Punya pilihan. Datang apa enggak ya? Datang aja. Itu pilihan. Dalam urusan dunia, seseorang itu terkadang dia menggunakan paradigma yang benar. Kita ini memang harus usaha untuk mendapatkan hasil, harus begitu. Ya, harus semangat. Nah, tapi giliran datang perintah Allah Subhanahu wa taala, ayo ya sholat Mas, ayo Mbak pakai jilbab. Nah, dia mengatakan wah kayaknya saya itu memang Allah belum kehendaki untuk sholat saya. Ya. Nah, ini namanya tidak fair. Kenapa? Harusnya kalau dia pakai paradigma seperti itu, ketika datang masa hausnya atau lapar, dia itu kan berpikir, saya ini haus, cuma kayaknya Allah berkehendak saya belum mau minum ini, saya nggak minum, bisa mati kan gitu kan? Ya. Ketika lapar, terus dia pakai paradigma seperti itu, saya ini belum Allah kehendaki untuk makan, saya nggak usah makan lah. Ada nggak manusia waras yang seperti itu? Tidak ada, ya. Sehingga orang-orang yang mereka mengatakan bahwa manusia itu dipaksa, itu menyelisih akal sehat. Ada ilustrasi menarik untuk menyadarkan mereka ini. Ketika ada orang yang kemudian dia menyampaikan, kita ini jangan menyalahkan orang lah, karena orang itu hanya menjalankan perannya. Peran mereka di dunia ini beda-beda. Ya, Anda perannya seperti ini, ya kan, masya Allah, Anda sholat apa ya? Ya, mungkin ada orang yang perannya dia di dunia ini menjadi antagonis, ya. Ya itulah peran dia di dunia. Anda tabok, kok saya ditabok? Ya, kok saya ditabok? Ya, maka jawaban Anda bisa mengatakan, maaf, saya hanya menjalankan peran saya. Tiba-tiba tangan ini pengen nabok Anda gitu. Anda ngomong begitu, saya pengen tabok. Kira-kira dia akan mengatakan, wah nggak bisa. Dia akan menerima alasan Anda nggak? Nggak akan. Enggak, ini pasti kamu pengen ini. Kamu pasti pengen, ya kan? Nah, artinya dia itu faham dan sadar betul secara fitrah bahwasanya manusia itu punya pilihan. Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Ya. Di antara dalil, kalau secara dalil membantah mereka itu, barang siapa pengen iman silakan iman. Siapa ingin kafir silakan kafir. Ya. Orang punya pilihan. Jadi manusia itu juga punya kehendak. Faman syaa'a, barang siapa yang syaa'a, pengen, ittakhadha ila rabbih sabila, barang siapa yang ingin untuk sampai kepada Allah, niscaya dia akan mengambil pilihannya. Sebagaimana sekarang kita akan mengambil pilihan kita untuk mendengarkan adzan. Ya, insyaallah taala. Betul. Dan selanjutnya kita akan, pokoknya 7:30 seperti biasa, Pak, enggak usah khawatir. Bismillah. Nah, betul. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan. Ya. Yang membagi 4 ya. Ya. Nah, terus? Oh iya. Nah, ya. Baik.
Saya jawab dulu yang kedua. Yang pertama tadi, jadi pertanyaan klasik soal masalah takdir itu yang ditanyakan juga oleh para sahabat. Manusia terbaik juga bertanya tentang masalah takdir. Ya Rasulullah, kalau semuanya sudah ditetapkan, maka fabima na'mal? Untuk apa? Atau falima na'mal? Untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beramal? Kalau semuanya sudah ditetapkan, maka Nabi memberikan jawaban mujarrab, obat yang sangat mujarrab dalam masalah takdir. Ya. Dan ini kita pegang, karena itu wahyu. Nabi mengatakan i'malu, i'malu, beramalah kalian. Udah, itu jawabannya. Fakullukum muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap kalian akan nanti dimudahkan untuk menuju untuk apa dia diciptakan. Jadi Nabi alih-alih beliau menjawab, ya, karena kan pertanyaannya kenapa, kan itu kan, karena Nabi memberikan apa? Jawaban yang tuntas dalam masalah takdir. I'mal, beramal sajalah kalian. Kalau kalian lapar, ya makan. Kalau kalian haus, ya minum. Datang perintah ini, jalankan. Ada larangan ini, ya stop. Sudah. Maka seseorang hendaknya tidak berdalam-dalam dalam menerka-nerka, jangan menerka-nerka, ya. Tetap jalani perintah Allah Subhanahu wa taala, jalani larangannya, dan husnudzon. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana 'inda dzanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Falyadhunna 'abdi ma syaa. Silakan hambaku berprasangka yang baik atau berprasangka sekehendaknya kepadaku. Ya. Seorang yang senantiasa melaksanakan ketaatan, menjauhi larangan, wajar, dan Allah akan beri taufik dia untuk husnudzon kepada Allah. Ya. Ilustrasi yang bisa mendekatkan masalah ini ketika seseorang itu mau ujian. Kalau orang itu ujian, dia udah persiapan, ya, materi sudah dihafalkan, difahami. Ujian dalam dirinya itu ada optimisme, tidak? Ada, lebih ketimbang orang yang belas nggak persiapan, nggak belajar, bahkan bukunya, pelajarannya aja nggak tahu nama pelajaran, kita hari ini ujian apa ini pelajarannya. Nah, orang seperti ini lebih pantas untuk kemudian apa? Wah, kayaknya saya bakal susah ini zakat. Nah itu, sehingga kita ini beramal dan tidak perlu menerka-nerka apa yang terjadi. Beramal dan beramal, niscaya kita akan dimudahkan untuk apa tujuan kita, untuk apa seseorang itu diciptakan, ya. Nah, yang kedua, siapa yang membagi ini? Wallahu alam. Sebagaimana tidak tahu kita yang membagi, ya. Kata atau al-kalimat dalam bahasa Arab menjadi 3. Ada isim, fi'il, huruf. Sebagaimana kita tidak tahu siapa yang pertama kali membagi tauhid menjadi 3, tidak. Tetapi para ulama mereka meneliti serta meringkaskan. Ya, namanya iman kepada takdir itu stepnya atau martabatnya ada 4. Yang namanya al-kalimah dalam bahasa Arab itu ada 3. Tauhid terbagi menjadi 3 itu karena memang semua pembahasan tauhid itu tidak akan keluar dari 3 itu. Ya. Jadi tidak semuanya itu harus ada dalil qala Allah dan qala Rasul, enggak. Ada itu istilahnya at-tatabbu'u wal istiqra', berdasarkan penelitian dan juga telaah mendalam. Maka para ulama mereka menyimpulkan dan meringkaskan supaya kita apa? Supaya kita bisa memahami dengan mudah, ya. Semua jawaban semua iskal atau pertanyaan tentang takdir kalau dikembalikan pada 4 tadi kaidah akan terjawab biidznillah. Mungkin atau silakan. Tadi ada yang satu lagi yang lucu. Silakan. Oh, belum ikhlas. Apa maksudnya belum ikhlas ini? Ya, saya belum ikhlas untuk sholat gitu maksudnya? Jadi nasihatnya apa, Ustaz? Ya. Baru ketemu nih. Ya, wallahu a'lam. Mungkin maksudnya saya ini
belum bisa ikhlas, saya ini masih riak gitu maksudnya. Karena bahasa ikhlas di kita ini kadang-kadang rancu, kehilangan, udah ada ikhlasin aja. Ini penggunaan kata ikhlas bukan pada tempatnya. Ikhlas itu kalau di kita jadinya pasrah, enggak, maknanya beda. Ikhlas itu murni, ya, murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kemudian kehilangan sesuatu, saya sudah mengikhlaskan. Bukan gitu bahasanya. Jadi secara bahasa itu apa? Ya kita ini campur aduk ya kan? Ya. Ala kadarnya itu kayaknya apa di kita? Asal-asalan kan gitu kan? Kalau bahasa Arab ala qadrihi, memang itu yang pas itu ala kadarnya. Ala qadrihi, ala kadarnya, pas di atas kadarnya, tidak berlebihan, tidak berkurang. Di kita jadinya maknanya ala kadarnya, ya pokoknya ngasal gitu ya, seadanya ya kan, seadanya gitu. Nah, wallah alam, saya coba tapi saya bukan dukun Pak, untuk menerka itu jawaban maksud dari saya belum ikhlas. Mungkin dia masih berusaha untuk bisa mengikhlaskan ya sholatnya, sehingga dia kemudian dipermainkan oleh syaitan dengan kalimat tadi, saya belum ikhlas, sholat saya belum ikhlas. Nah, saya belum ikhlas. Yang pertama jawabannya adalah sesungguhnya ikhlas itu bisa datang belakangan. Ya, ikhlas bisa datang belakangan. Jadi seseorang itu jangan kemudian dia atau mengikuti bisikan syaitan, kamu tuh belum ikhlas, ya, kamu tuh belum ikhlas untuk melaksanakan ketaatan, mau sholat ke masjid, udah nggak usah sholat ke masjid, kamu nanti malah riak, bubar kamu, ambiar. Nah, harusnya seseorang tuh apa? Melawan itu semuanya, dilawan, ya. Dia berusaha untuk mengikhlaskan. Kita semuanya berusaha untuk mengikhlaskan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, ya, Anda ini kok melakukan, beliau mengumpulkan hadis, menghafal hadis seperti ini, ya, apakah ini karena Allah Anda melakukan? Apa kata jawabnya? Al-ikhlas maksud berat. Ini hanyalah hal-hal yang saya usahakan, saya senangi dan saya kerjakan. Ya, ini merendah beliau, bagaimana tawaduknya beliau untuk tidak mengatakan saya ini sudah ikhlas. Ya. Jadi kita berusaha untuk mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kemudian apa? Kita kemudian berusaha mengikhlaskan, tapi dengan cara meninggalkan amalan tadi, tidak. Dahulu para ulama salaf, diantaranya saya lupa, mereka mengatakan, kami dahulu awal-awal belajar menuntut ilmu itu nggak ikhlas. Awal kami belajar dahulu menuntut ilmu syar'i itu nggak ikhlas. Tetapi ternyata ilmu itu tidaklah berkeinginan melainkan agar kami ikhlas. Kata para ulama bahwa terkadang seseorang itu di awal belajarnya dia belum tahu tentang keutamaan ikhlas dan seterusnya. Dia masih pengen ada macam-macam keinginannya. Tetapi ketika dia sudah belajar mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, maka hatinya itu akan semakin baik, semakin bersih, dan akhirnya harusnya saya memang ikhlas. Jadi ikhlas itu bisa datang belakangan, ya. Semoga bisa menjawab, ya. Baik. Barangkali terakhir saya ingin menambahkan sebuah pertanyaan dan juga masih jawaban sendiri. Semoga bisa bermanfaat. Ada keterangan atau hadis bahwasanya doa itu bisa menolak takdir. Itu bagaimana? Kan katanya takdir sudah ditetapkan semuanya. Kok ini ada doa itu bisa menolak takdir? Maka dijawab, ya, itu hadis Nabi SAW. Hadis dengan ayat nggak mungkin bertentangan. Ayat dengan ayat nggak mungkin bertentangan. Hadis yang sahih maksudnya. Hadis yang sahih dengan hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan. Karena apa? Semuanya wahyu dari Allah. Nabi mengatakan la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir melainkan doa. Maka jawaban itu jamaah sekalian termasuk bentuk ikhtiar. Termasuk bentuk apa? Ikhtiar. Usaha kita. Kita berusaha dengan apa? Dengan tangan dan juga dengan tawakal, dengan berdoa kita. Dan bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa yang kita inginkan itu dengan sebab
dengan lantaran doa kita, maka ya tidak bertentangan. Kita kan nggak tahu takdir Allah, ya kan? Kita nggak tahu takdir Allah. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Berusaha. Ya, masuk di dalam terminologi berusaha itu yaitu apa? Berdoa. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesuatu itu dengan sebab, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu ada sebabnya. Orang berhasil ada nggak sebabnya? Ada. Kita lihat, oh dulu dia berusaha, dia berdoa, seperti itu. Jadi bisa jadi doa kita itu menjadi salah satu sebab terubahnya, dalam tanda kutip, terubahnya takdir, ya, terubahnya takdir. Dan takdir itu ada takdir yang tahunan, ya, ada takdir yang memang setiap tahun, kan kita kan setiap tahun ada Lailatul Qadar, ya kan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan takdir tahunan itu. Si fulan itu akan sakit, si fulan sembuh, si fulan hidup, si fulan mati, si fulan sukses, si fulan bangkrut, semua sudah ditetapkan. Dan itu ada takdir yang ada kalau-kalaunya. Kalau si fulan berdoa, dia akan begini. Kalau nggak berdoa, begitu. Kalau si fulan itu menyambung silaturahmi, rezekinya segini, umurnya segini. Kalau tidak, maka segitu. Ya, tetapi itu semuanya tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Jadi kembali, tugas kita adalah i'malu fakullukum muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, semuanya akan dimudahkan menuju kepada apa yang dia diciptakan. Naktafi, kita cukupkan, ada kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.